Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa yahillu qalbu waraqil mushafi bi'udin illa inin fasalatil waraqatu wa humilat alaihi. Dan boleh membolak-balik lembaran-lembaran Quran dengan kayu, kecuali tidak boleh jika terpisah oleh lembaran dan tertanggung lembaran di atas kayu. Minta izin ambilin sendok satu, ada tuh situ tuh. Sendok ada tadi saya pakai. Mana itu? Wa yahillu hamluhu fi mata'in illa in qasadal mushafa wahdahu bil hamli. Dan boleh oleh membawa Quran bersama barang-barang, benda-benda, kecuali kalau ia bertujuan akan Quran semata dengan dibawa. Wa yahillu hamlut tafsir, dan boleh oleh membawa kitab tafsir in kana aksara minal Qur'ani yaqinan, jika ada kitab tafsir lebih banyak hurufnya daripada huruf Al-Quran secara yakin. Wala yumna'us sabiyul mumayyizu min masil mushafi wa hamlihi li hajati ta'lim, dan jangan dilarang bocah yang tamyiz daripada memegang Al-Quran dan membawanya karena hajat belajar. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita memasuki terkait pernak-pernik. Kemarin menerangkan haram bagi orang yang tidak punya wudhu, sholat, tawaf, pegang Quran, bawa Quran, khutbah Jumat, sujud syukur, sujud tilawah, dan seterusnya kemarin. Nah, sekarang kajian kita malam hari ini akan berbicara tentang hukum-hukum berkenaan dengan Al-Quran bagi orang yang tidak punya wudhu. Kalau membaca sudah kita fahami, orang yang tidak punya wudhu boleh saja baca Al-Quran karena tidak ada catatan yang dilarang bagi yang tidak punya wudhu baca Al-Quran. Kayak kita tahlilan, hafal kulhu, hafal al-falaq, an-nas, hafal yasin, baca nggak pegang nggak apa-apa, karena yang dilarang megang. Pertanyaannya begini, bolehkah orang nggak punya wudhu membuka-buka Al-Quran pakai alat? Hukumnya ada dua. Pertama, boleh orang nggak punya wudhu membaca Al-Quran karena nggak hafal pakai buka-buka Quran, asal jangan pakai tangan. Contoh ini aja, contoh karena saya bawa dua kan enak jadi lipat. Kita mau ngaji surat Yasin, ini kan kayu nama. Kayu itu nggak mesti kayu, pulpen kayak apa, pakai alat. Begini, Yasin, umpamanya, baca aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim, baca. Kan sampai pojokan sini, buka lagi lembarannya, ininya nih, digituin tuh, enggak apa-apa. Boleh, karena kita tidak disebut megang Quran. Enggak saya nih megang apa?
sendok. Gitu. Boleh. Begitu boleh. Biasanya kan kalau di kampung-kampung kalau ada orang meninggal di rumahnya dibacain Al-Quran. Kalau di Karangtengah nggak ada sekali. Ada. Nah, Quran di rumahnya. Kadang ngaji di kuburan, kadang. Ya gitu ya. Dulu di Karangtengah ada ya. Masih ada. Oh masih ada. Itu di kuburan, mana kuburannya tengah hutan ya kan, kentut, wudunya jauh begitu, kudu lewatin hutan-hutan. Ini gimana? Nggak apa-apa, pakai sendok aja, jangan ngaji, buka aja tuh lembarannya, digituin aja tuh. Saya ambil contoh kan enak nih. Kali ini kan kitabnya ini nempel nih lembarannya, beda sama kertas Quran. Kita buka tuh biar gampang. Boleh lembar itu. Boleh. Itu dalilnya mana? Ini dia tadi. Wa yahillu qalbu waraqil mushaf bi'udin. Boleh saja, maknanya tidak dosa membolak-balik lembaran-lembaran Al-Quran bagi orang yang tidak punya wudhu. Boleh yang tidak punya wudhu tuh begitu tuh boleh. Kenapa boleh? Karena tidak disebut membawa dan tidak disebut memegang. Yang haram tuh megang Quran dan bawa Quran. Berbeda hukum kayak kemarin. Kalau Qurannya ada di lekar, kecil mejanya. Meja kecil kan namanya lekar kalau kita. Ada Quran kentut. Kita ngangkat lekar, itu udah tahu bukan ngangkat lekar. Ngangkat Quran yang di atas nggak bisa. Qasodnya begitu. Maka haram megang lekarnya juga, karena di situ ada, kalau nggak ada Qurannya mah nggak masalah, nggak dibicarakan. Ini berbicara boleh, kita nggak punya wudhu, boleh buka-buka begini, nggak apa-apa. Kecuali nggak boleh haram kalau lembarannya terpisah. Nah, mumpung saya bawa kitabnya, kan gitu. Ini kan lembaran terpisah nih, belum dijahit. Jadi waktu ininya nih kan ke bawah tuh. Namanya menanggung, namanya nih saya nih nanggung Quran namanya. Ini lagi ngomongin Quran nih, anggap aja ini Quran begitu. Namanya saya ini ngebuka-bukanya nih nanggung tuh lembarannya, jadi saya nih nanggung Quran untuk kita balik. Kalau ini kan enggak nih, bejahit kan enggak ada tuh, enggak apa-apa, enggak punya wudhu bolak-balik, anggap ini Quran, begitu maksud saya. Enggak apa-apa, boleh, enggak dosa, enggak. Sebab yang dilarang adalah membawa Al-Quran, nanggung Al-Quran. Ini enggak nanggung, enggak apa-apa. Tuh begitu tuh. Cuman kata kita males amat kan begitu ya. Ya itu bab lain. Ini berbicara dosa tidak. Orang yang tidak punya wudhu baca Quran dengan bin nazar, dengan ngelihat Al-Quran, enggak punya wudhu, asal enggak megang, asal enggak bawa, enggak apa-apa. Timbul pertanyaan, gimana enggak megang, gimana enggak bawa? Ya ini enggak apa-apa. Tapi kalau yang Qur'annya kayak gini nih, copot-copot begini nih, bakal ketarik-tarik sama kita. Sama aja kita bawa Al-Quran, itu yang bakal jadi haram. Tuh begitu maksudnya. Jadi hukumnya tuh boleh aja buka-buka Quran pakai alat, boleh. Sebagaimana nih Quran di atas meja nih, kita megang meja nih, dosa enggak?
Kenapa? Iya, meja gede, nggak ada. Tuh orang lagi megang Quran, kagak ada yang menyebut kayak begitu. Megang meja. Nanti kagak boleh. Kalau di mobil kita ada Quran, kagak boleh dipegang mobilnya. Nggak ada ulama yang mengatakan kayak begitu, nggak ada. Tuh begitu. Jadi hukum membolak-balik lembaran Quran ada dua. Yang pertama, asal pakai alat, ya kayu di sini kita sebut aja pulpen apa aja, sendok apa aja. Yang sering praktek di daerah tuh yang kami lihat pakai sendok, nggak apa-apa. Kolam ya, kalam, iya nggak apa-apa. Iya, terserah. Dengan catatan kagak ke bawah. Kalau ini mau nih terpisah tuh, ngikut. Jadi sama aja kita bawa Al-Quran, nggak punya wudhu. Saya ambil contoh aja. Tuh namanya saya nih bawa Quran, lembarannya ini bawa Quran. Ini mau nggak punya wudhu sama kayak lekar kan begitu. Lekarnya sama gini. Kalau lekarnya kecil, asal Qurannya di situ haram tuh begitu, dosa. Itu begitu maksudnya. Kedua, bagaimana kalau ada Quran di dalam tas? Tuh tas kayak gitu tuh. Kan ada tas tuh. Ada Quran, ada buku matematik, ada buku PPKN, ada pensil, ada handphone, ada dompet, dan juga punya sertifikat yang kagak laku ditukar di banknya, sertifikat vaksin. Itu begitu. Nih bagaimana nih kita bawa tas tuh, ada Qurannya di dalamnya, boleh apa enggak? Kata agama, wa yahillu hamluhu fi mata'in, boleh saja bawa Quran bersama benda lain. Enggak apa-apa. Quran di mobil boleh, Quran di motor boleh, Quran di tas boleh. Boleh. Sebab tidak disebut bawa Quran. Kita gendong-gendong tas tuh. Orang juga menyebutnya, tuh orang lagi bawa Quran. Enggak. Tuh orang lagi bawa buku. Begitu. Enggak apa-apa. Kita enggak punya wudhu, di atas kita ada Quran, ada segala macam. Enggak apa-apa, kita bawa. Boleh. Sebab bukan bawa Quran, kecuali bisa haram, bisa. Kalau kita sengaja mempersempit barang luas. Apa itu mempersempit barang luas? Orang dikata boleh Quran yang ngumpul benda lain. Kita bilang ditenteng, ente bawa apa? Gua bawa Quran. Padahal bukan Quran doang. Ada matematik, ada PPKN, ada ya fisika atau apa aja. Ada handphone. Dia kata dia bawa, namanya mempersempit yang luas. Haram. Sebab apa? Innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Wa innama likulli imri'in manawah. Sesungguhnya sahnya ibadah dengan niat, dan sesungguhnya bagi tiap orang memperoleh apa yang ia niati. Niatnya apa? Bawa buku. Hukumnya orang gak punya wudhu bawa buku boleh. Niatnya apa? Saya bawa Quran walaupun ada buku, hukumnya haram. Tuh begitu. Boleh aja Quran di tas, di ini, nggak apa-apa. Tergantung niat. Begitu. Nggak apa-apa. Hukumnya boleh-boleh. Begitu tuh. Kalau niatnya bawa buku saja, walaupun di dalamnya ada Quran, enggak apa-apa, enggak haram. Kenapa?
Karena Al-Qur'annya ngikut. Ketika bawa buku boleh, maka yang ngikut nih boleh. Contoh santri, kiainya kagak diundang, main masuk aja di hajatan, boleh nggak? Dia kagak boleh. Siapa lu begitu? Lah iya, kagak ada. Siapa lu? Karena ini santri ikut kiai, kiainya diundang, santrinya ngikut, maka santri ini boleh masuk. Ke alasannya ngikut. Tuh, karena Quran ini ngikut buku, sehingga buku dibawa bagi orang nggak punya wudhu nggak apa-apa, maka Quran di situ nggak apa-apa. Quran di sayur kacang panjang gitu, apa ya, orang dulu begitu, saking demennya Al-Quran, kemana-mana dibawa Quran, mana-mana. Apal belum? Boleh. Ini ada guru kita Sarai, mana enak tuh pesantrennya tahfidz beliau, Quran nggak punya wudhu udah pegang aja. Anak pondok itu begitu, kerjaannya tuh anak-anak pondok malas wudhu, malas, apalagi malam jam 3 malas, tempat wudhu jauh banget begitu. Kita yang penting baca Quran. Islam tuh luas enak, rahmatan lil alamin. Jadi kalau Quran ngikut sama benda lain, yang diniatinya benda lain, itu boleh. Kenapa tadi lekar nggak boleh? Wong isinya cuman Quran doang. Kita angkat, orang angkat lekar enggak, pasti nggak punya wudhu, mau disingkirin, ilmunya ngakal-ngakalin. Tuh orang juga begitu. Fikih kan berdasarkan pemikiran begitu, seperti tas Quran kayak kantong begitu tuh, tapi khusus Quran, isinya Quran doang. Pegang tasnya juga haram, nentengnya uang isinya Quran doang, kecuali campur segala macam, tuh namanya tas umum, bukan tas Quran. Tuh begitu tuh. Jadi illa kecuali haram in qasadal mushafa wahdahu bil hamli, kalau ia punya niatan bawa Quran doangan, walaupun ada buku Quran, itu namanya mempersempit yang luas. Orang dikata boleh, dia nyari yang kagak boleh, kan yang kagak gitu namanya nantangin. Enggak apa-apa, di tas kita tuh ada Qurannya, ada apa, bawa aja begitu, bawa aja, enggak apa-apa. Sama kayak kita bawa kitab, mana gak ada tas lagi, bawa kitab taruh di dashboard, ada apa nama yang dibawa ini, bawa jok ini kan, motor tuh biasanya joknya ada bagasi, bawa di bagasi, kitabnya taruh di situ, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa gitu, kecuali kita niatnya sengaja ngedudukin Quran, kitab, itu namanya mempersempit yang luas. Ketika kita duduk di situ, tuh orang ngapain? Ya duduk di jok, bukan dudukin Quran, ya nggak apa-apa. Begitu, yang taruh di situ tuh nggak apa-apa. Yang kayak begitu. Kan suka ada tuh foto ulama di motor tuh, apa ini yang belakangnya ini yang buat jaga biar nggak hujan di atas roda nih namanya spakbor. Baik, kan suka ada di belakangnya tuh foto Habib. Ini nggak boleh nih, Habib taruh di bawah nih, haram gitu. Karena ada yang kayak begitu tuh. Nih karena nggak ngerti gitu. Saya dengerin aja tuh si Opik lagi tengkar aja sama temannya. Apa temannya lagi tengkar, saya dengerin aja dia, si Topik tuh. Kata Opik, ente punya kaos Habib Anu nggak punya? Ente dikucek-kucek, dosa itu.
jangan dikucek-kucek. Dia diem aja dia. Sopiq bisa jawab gitu. Mungkin sering dengar juga kali dia. Ya, diem aja di airnya. Dibanding itu kan kagak dikucek-kucek, nempel doang. Nanti kan kaos ente digini-giniin. Ya Allah Habib, puyeng itu palanya. Begitu. Jadi enggak begitu-begitu amat agama, begitu maksudnya enggak. Enggak kayak gitu-gitu amat, enggak. Jadi susah amat hidup begitu. Begitu. Susahnya enggak apa-apa gitu. Ini kan innamal a'malu, niat kita mau menghinakan kagak ditaruh di spakbor tuh. Kagak, ya kagak enggak apa-apa. Boleh. Kayak begitu. Kecuali kita niatnya menghina. Muliaan gue sama yang punya nama ini ya lain. Itu kan udah niatnya aja udah lain. Udah kayak begitu. Yang kayak begitu. Jadi dilihat Islam ini luas. Luas enak. Begitu. Banyak. Bikin kayak begitu. Jangan ini. Gambar Ka'bah, justru gambar Ka'bah keinjak disujudin sama dia waktu sholatnya. Mandi cuci, digiling mesin cuci lagi. Ya Allah, kasihan banget tuh Ka'bah. Kan kagak begitu juga, kagak. Ini kan berbicara niatan bagaimana. Makanya kayak ada orang ngebakar Quran, terlihat dulu. Ini membakar Quran motivasinya apa? Oh, Qurannya hancur. Ini gara-gara kebanjiran. Udah nggak kebaca, robek-robek, ya dibakar. Itu niatnya nyelamatin. Mau dibaca kagak bisa, dibuang di jalanan dosa, bakar biar hilang tulisannya. Sehingga andai keinjek, nginjek abu bukan injek Quran, kan begitu. Beda sama orang sengaja-ngaja menghina, bakar lain, kan bisa dilihat dari tanda-tandanya. Inilah yang disebut innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini berpengaruh. Berbicara begini berpengaruh. Jadi hukum bawa Quran, bendanya apa? Mau bendanya gede ke, mau bendanya kecil ke, begitu enggak apa-apa, asal ada benda lain. Sama enggak apa-apanya anak kita bawa Quran. Habis ngaji di TPA Al-Muflihun, kita gendong anak kita bawa, emang dia ngaji, kita gendong, nggak punya wudhu, nggak apa-apa. Habis orang kampung, tuh orang lagi gendong Quran, ya kagak lah, ngegendong bocahnya, bener nggak? Iya, kan sama kayak tas itu. Itulah namanya perluasan fikih, namanya, sampai ke situ-situ. Boleh-boleh gendong. Orang kitanya nggak punya wudhu, nggak apa-apa, karena tujuannya kita ngegendong lain ceritanya. Iya, kita nggak punya wudhu, anak kita lu bawa, itu ngakalin namanya, itu gendong bocah. Allah juga tahu lu ngakalin begitu. Yang model begini nih nanti di neraka dia nanya, ya Rob, ngapa gua dibakar? Salah gua apa? Kata Allah, ana nggak bakar ente, ana bakar wajan. Gitu. Sama aja, wong saya di atas wajan, enggak bakar wajan. Itu namanya ngakalin. Lu juga ngakalin. Gitu, nyuruh anak lu bawa, lu gendong bocah. Lain cerita ini. Kan innamal a'malu binniyat. Begitu, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sekarang bagaimana kalau kita bawa Quran bercampur tafsir? Bawa tafsir itu wajib punya wudhu atau tidak? Begitu. Maka dilihat, bila tafsir itu hurufnya beda-beda, ada tafsir yang lebih banyak hurufnya dari Al-Quran, ada tafsir sekelumit doang, zubdatut tafsir, hanya sekelumit beberapa item kasih catatan kaki doang. Maka
itu bakal jadi haram. Dilihat tuh, dilihat. Kalau tafsirnya lebih banyak dibanding huruf Quran, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Munir Syekh Nawawi Al-Bantani, tafsir Munir Dr. Wahbah Zuhaili, banyaklah tafsir Tobari, tafsir Qurtubi, tafsir macam-macam lah daripada ulama wong kitab tafsir. Enggak apa-apa, karena hurufnya lebih banyak dari huruf Al-Quran, maka disebutnya tuh orang lagi bawa, bukan lagi bawa Quran. Tapi kalau tafsirnya lebih dikit, seperti ada kitab tafsir namanya Zubdatut Tafsir, sebuku begini, saya ambil contoh bukunya kayak begini nih. Ininya ada Qurannya di tengahnya, ada Qurannya gitu, pinggir-pinggirnya ada catatan, pinggir-pinggirnya ada catatan. Ini nih namanya bawa apa? Bawa tafsir? Enggak, karena Qurannya lebih banyak, haram, tetap masih disebut bawa Quran. Nah, begitulah kita muncul bawa HP yang ada fitur Qur'annya, enggak punya wudhu. Bagaimana tuh? Enggak punya wudhu nih, ada Qur'annya di dalam HP tuh. Boleh enggak? Emang apa? Iya, bawa HP. Tuh orang lagi bawa Quran kagak. Bawa apa? HP. Kan begitu. Kecuali dia sengaja-sengaja niatnya, wah itu namanya kan yang mengada-ada. Namanya mengada-ada. Bagaimana tafsir Jalalain? Bukan jalan lain nih, Jalalain. Gitu. Ada ulama tafsir hebat, namanya Imam Jalaluddin Al-Mahalli, panggilannya Kang Jalal, Kiai Jalal. Mengarang kitab begitu tafsir pendek, dimulai dari surat Kahfi, enggak dari Al-Fatihah, kagak dia. Kiainya mulainya dari situ, mulai ngarangnya dari sini aja dah. Kan ya terserah, ada orang nafsiri cuman kulhu doang ada, Fatihah doang ada, Al-Falaq doang ada. Ulama bikin tafsir banyak, sesurat doang. Ini bikin tafsirnya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dari surat Al-Kahfi mulainya, artinya juz 15, paroh kedua lah istilahnya. Terus saja alhamdulillah selesai sampai minal jinnati wan nas. Selesai itu paroh kedua. Dia mulai paroh pertama. Tentu paroh pertamanya dari alfa, baru waladhdallin amin, mati kiainya. Baru waladhdallin amin, ajal datang sama Yai Jalaluddin Al-Mahalli, mati kiainya. Jadi adanya Fatihah kosong, habis Fatihah kosong, baru surat Kahfi. Wong belum terus, kan dibalik. Maka diterusin sama muridnya, namanya Jalal juga, Jalaluddin Suyuti. Diawali dari Al-Baqarah, emang nerusin ya sampai akhir surat Isra, Bani Israel akhirnya gitu, juz 15 tuh paroh Kahfi tamat. Maka dua Jalal kitab itu yang ngarang. Dua Jalal tuh bahasa Arabnya Jalalain, begitu, Jalalain tuh begitu, Jalaluddin Mahalli dan Jalaluddin Suyuti. Nah, bagaimana memegang tafsir Jalalain enggak punya wudhu?
ulama madhab Syafi'i bilang sebaiknya jangan, demi preventif. Kenapa? Ulama ada yang menghitung, meneliti tafsir Jalalain dengan huruf Quran, selisihnya cuma 2 huruf dari jumlah huruf Quran. Selisihnya terlalu singkat, tafsirnya disebutnya tafsir lugawi. Pondok-pondok biasanya dibaca buat pemula, buat ngaji pemula, tafsir itu Jalalain aja buat pemula. Nah, kata ulama ada yang meneliti lebihnya nggak banyak, cuman 2 huruf. Khawatir salah cetak, kurang 2 jadinya sama, maka jadi haram. Biasalah kalau Jalalain mah kalau mau pegang sebaiknya wudhu. Makanya nih mau saya dongengin nih, ulama kita tuh hebat. Ulama kita itu Syarif Hidayatullah itu Sunan Gunung Jati, abahnya Sultan Hasanuddin, Sultan Banten pertama. Itu pemegang Torekoh Syattariyah namanya. Syattariyah. Torekat ini banyak. Ada Syadiliyah, Qadiriyah, Naksabandiyah. Torekat ini banyak. Ada Syattariyah. Kata saya punya guru sebagai anak cucunya itu pemegang Torekat Syattariyah. Adalah buku namanya Majmu' Syarif. Namanya Majmu' Syarif. Tahu nggak Majmu' Syarif? Tahu kan? Banyak tuh yang tetek bengeknya ada. Tuh tujuannya apa tuh ulama tuh Majmu' Syarif? Tujuannya biar kita nggak punya wudhu kagak dosa. Tujuannya isinya apa? Ada Quran, ada ratib haddad, ada talqin mayit, cara ngurusin mayit, doa selamat, ada tahlil, ada macam-macam isinya. Ya ada Quran ya, ada Yasin, ada Waqiah, apalagi itu ya, ada Kahfi, Alif Lam Mim Sajadah, kadang ada Rahman, tergantung tuh kumpulannya. Sebetulnya buku harian Muslim Majmu' Syarif tuh. Itu tujuannya apa? Ditebel-tebelin sama kiai itu. Tujuannya biar enggak punya wudhu, enggak dosa, dibawa. Belakangan karena ketebelan dibikin namanya Majmu' Latif. Namanya Majmu', artinya kumpulan kecil, isinya Yasin sama Waqiah, tok itu doang. Kalau yang di Majmu' Syarif mah ada doa nisfu Sa'ban, istighfar Rajab, doa Mukasyah, doa Kanzul Aras, kan ada macam-macam. Ini isinya Yasin doang tuh, isinya kecil. Kalau beli lumayan murah, ini mau dibaca Majmu' Syarif mahalan begitu. Ini nih isinya Yasin doang, dipegangnya hukumnya kenapa? Iya Quran doang. Jadi ulama tuh kalau bahasa kita mensiasati bagaimana biar segala macam ada. Biar apa? Biar enggak haram bawanya. Kayak Quran terjemah sebaiknya punya wudhu. Terjemah mah. Kenapa? Wong terjemah mah nggak beda tuh sama Quran tuh. Kita terjemahin aja ditulis di situnya. Kita nggak punya wudhu pegang. Haram nggak? Haram. Makanya yang enak ama tafsir, ama penjelasan biar banyak ditebelin, biar enggak punya wudhu enggak apa-apa. Jadi kalau Quran terjemah bawa apa? Ya bawa Quran, judulnya aja, bukan bawa
Iya, maka kalau nggak pengen punya wudhu nggak apa-apa ya bawa tafsir. Ada yang bilang, nah Quran ini kan kertas, nggak perlu dihormati, kudu punya wudhu apa yo, kan kertas ini. Ini nggak paham. Untung punya murid, anak murid yang pernah duduk di majelis taklim, ngaji mau nggak pakai kitab, jiping tuh ngaji nguping, ujungnya jider, ngajinya nyender. Begitu. Ini dia jiping, dia punya foto tuh guru, punya, dibuang aja tuh foto guru tuh di depan dia, diinjek-injek, digini-gini. Dia melotot, lu diapain? Foto gua ini bukan foto kertas, lu sama juga menghina gua. Lu sama nggak punya wudhu, Quran dipegang-pegang. Ini juga ada makna. Begitulah Islam. Nggak boleh main ngakal-ngakali. Yang ini aja begini, yang ini aja begini. Sama. Hukum itu kan tinggal dikias saja. Islam tuh udah ada standar payung hukumnya. Maka kalau saya mah kurang mau Quran terjemah pegang, nggak punya wudhu, nggak mau. Tafsir nggak apa, pegang tafsir. Begitu, tafsir Al-Azhar gitu, tafsir Buya Hamkah, ada tafsir Misbah, Kiai Habib Qureshihab gitu, Pak Kures nyebutnya. Nggak apa-apa kalau tafsir, catatannya bila huruf tafsir lebih banyak daripada huruf Quran. Tapi bila Qurannya lebih banyak atau sama saja, maka haram pegangnya, bawanya, haram. Itu begitu. Kalau dia dikit, bagaimana ada orang nulis wafak? Hah? Iya, wafak. Ini saya ajarin wafak nih, cara buat wafak ya. Saya ajarin. Satu, kalau saudara ngalamin tanggal 1 Muharram, ngalamin tanggal 1, anggap nih malam 1 Muharram, saudara wudhu, mau sholat dulu 2 rakaat lebih bagus, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian saudara nulis di kertas pakai tinta hitam, tulis Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim 113. Jangan Bismillahirrahmanirrahim 113, bukan. Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113. Kertas kecil aja, jangan gede-gede nulisnya. Kalau gede-gede susah bawanya. Begitu. Kertas segede abang kita tuh, segede gitu tuh, kecil-kecilin tulisnya. Yang penting muat 113. Udah jadi tuh 113 tuh. Dilipat kecil kayak KTP gitu, dikecilin biar nggak terlalu tebal, makanya sekecil mungkin. Udah laminating, kantongin. Faedahnya biar Allah kasih selamat. Boleh nggak punya wudhu, nggak apa-apa. Sebab yang dia bawa bukan Quran tapi wafak. Tuh. Innamal a'malu. Iya, nggak apa-apa. 1 Muharram bikinnya. Waduh, kelewat tanggal 2. Ya tahun depan. Diinget-inget gitu.
Iya begitu. Diajarkan oleh ulama. Malam 1 Muharram tuh amalannya 113. Sesuai jumlah bismillah pada semua surat. Dari semua surat tuh adanya 113. Sebab surat Baroat nggak ada bismillahnya. Satu surat, surat Taubah. Begitu. Itu manfaatnya banyak. Kalaulah kita orang usaha, usahanya Allah kasih laris. Begitu. Gitu. Karomah Al-Quran. Begitu. Karomah bismillah. Itu begitu. Cuman bikinnya satu. Iya. Kelewat 1 Muharram dia keliling-keliling pakai obor sampai subuh. Kelewat ya tahun depan. Begitu. Begitu. Kayak begitu di antaranya. Tuh yang gampang. Kalau yang lain kan ribet. Suruh pakai za'faron, suruh pakai tetek, pakai bengek dah, susah dah. Begitu. Udah yang gampang saja. Tuh saudara bikin, bagi. Begitu. Sama anak-anaknya nih kantongin. Bapak apa udah pegang aja. Begitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada ajarannya. Imam Ghazali sampai ngarang kitab namanya Kitabul Awfaq. Kitab wafak-wafak. Itu begitu. Enggak apa-apa gitu. Sama tuh yang ibu-ibu tuh yang anaknya dikasih item yang digantungin nih. Apa namanya? Kalung semar. Oh iya. Itu isinya kan begitu-begitu. Apa? Oh, kalung jaka sembung. Ini semar, ini jaka sembung. Pokoknya itu aja dah. Mau namanya apa kayak begitu. Yang kayak gitu aja dah tuh. Gitu. Gitu. Biar enggak sawanan. Begitu ya. Iya, enggak apa-apa. Ada bismillahnya. Enggak apa-apa. Ada yang manggilnya subuk gitu ya. Gitu macam-macam bahasanya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang kayak begitu. Banyak ajaran-ajaran Islam. Banyak. Nih pengobatan mau banyak. Saya ajarin kalau mau pengobatan mau. Saya ajarin ilmu-ilmunya nih. Yang ringan-ringan, yang enggak capek-capek. Nih pengobatan buat berbagai macam penyakit. Kecuali satu, penyakit tua biar muda nih gak bisa. Ini emang gak bisa nih. Nggak bisa. Mau lagu apa juga. Udah pakai rok pendek aja, rok mini, tetap aja kulitnya keriput, nggak bisa dibohongin. Ini nih buat penyakit apa aja, jantung, liver, ginjal, gula, apa aja. Ini saya ajarin yang ringan, mumpung inget aja. Saudara harus nadahin air hujan yang jatuh dari langit tanpa melalui genteng. Apa namanya? Iya, air langsung. Ebaknya kudu gede. Iya, kalau gelas segini mah kagak dapet. Mana gerimis doang lagi. Begitu. Dari air langit. Nih guru kita nih, Saudara Imudin nih, bakal dagang air. Nggak apa-apa. Air barokah namanya. Boleh. Ini amalan aulia. Bukan amalan kami ngamalin aja dari goro-goro, banyak sanadnya. Jadi dari air hujan yang langsung. Karena di bak gede, kan gede kita naruhnya, kan lumayan bisa dapat setengah, seperempat ini, setengah ini. Anggap kan jadi segini nih. Dapat tuh segini dari nadain. Bukan ini ngambilnya, kalau pakai ini gak dapet. Bagi ke segini begitu, timbang uap doang. Habis itu namanya air hujan langsung nih. Obat air hujannya aja, namanya air barokah.
dibacain surat Al-Fatihah 70 kali. Ini yang enggak hamil-hamil bininya gitu, macam-macam. Bacain Fatihah 70 kali. Habis itu doa, misalnya doanya sendiri aja, bahasa Arab puyeng ngapal-ngapalnya. Ya Allah, dengan karomah Fatihah dan karomah air hujan, sembuhin yang minum air ini. Itu aja. Dari berbagai penyakit. Kasih. Ini namanya air obat. Namanya. Tapi begitu tuh cara ngambilnya. Begitu. Apanya? Ya Allah, dibikin susah-susah amat hidup. Ini gampang aja. Yang kayak gitu. Hidup udah gampang dibikin susah. Hah? Iya. Ayo hujan buat temennya aja suruh bangkis. Suruh taruh mangkok depannya. Ini hujan buatan nih. Udah gitu aja. Udah yang gampang aja. Ada dua saya ini sanad ini nih. Yang satu rada ribet. Suruh air hujannya hujan pertama. Yang habis musim kemarau. Itu rada ribet. Iya, habis enggak hujan-hujan tuh hujan pertama. Ada dua. Yang kedua enggak, guru. Asal air hujan langsung. Tanpa melalui proses genteng apa begitu. Iya, langsung dari langit dah. Begitu. Itu begitu. Sebab gede kagak dapat segini saya juga seringnya. Allah buat ngobat-ngobatin segini. Bacain Fatihah. Itu mujarrabun sahih, sudah eksperimen buat ngobatin berbagai penyakit. Tapi bacainnya Fatihah 70 kali. Jangan ditanya ini 70 dari mana, udah dosisnya begitu aja dah, kita juga gak paham. Dokter udah nyuruh 3 kali ini obat sehari semalam. Kok 3 kali nggak setuju, nggak 10 kali? Udah minum aja Paramek tuh begitu. Kelamaan kalau nanya-nanya begitu. Bener nggak? Iya lama. Udah gitu aja. Tuh amalin tuh. Manfaat beneran. Ibu-ibu ada yang nggak rahimnya ada miom, ada ini kayak begitu tuh obat. Beneran begitu, beneran. Obatnya begitu. Hujan syaratnya ada 2 dah. Saya juga dapat dari guru tuh. Ada yang ribet, saya nggak mau ngasih yang ribet. Ribet itu nunggu nggak hujan-hujan kan lama. Keburu mati gitu. Tuh kan begitu ya kan. Ada yang gampang, ngapain nyari yang susah, kata gitu. Iya enggak. Udah bikin bacain Fatihah 70 kali. Begitu. Singkatnya, iya apa-apa, tergantung daripada itunya tempatnya. Begitu. Biasanya sih kalau air hujan tuh kalau mau saya dongengin nguap habis sendiri. Habis kan. Lain. Wong kayak air itu tuh nguap yang masakan itu kan banyak tuh. Iya lama-lama kurang. Lama-lama. Lah Karang Tengah. Mau disimpan lama besok juga hujan lagi. Hah? Begitu ya? Jangan dipisah susu salah yang kayak begitu mah. Udah bikin aja dulu dah. Ntar begitu. Iya. Jangan dibikin susah. Jadi stres. Tafsir kalau banyak hurufnya dibanding huruf Quran enggak punya wud. Kalau sama kalau lebih dikit apalagi begitu. Udah tuh. Kemudian bagaimana bocah enggak punya wudu mau ngaji? Apakah kudu disuruh wudu dulu? Dilihat. Islam tidak kaku. Anak kita enggak punya wudu, megang Quran, jangan dilarang-larang. Kalau mau ngaji, kalau di kampung tuh habis subuh ngaji, habis sholat subuh
kan sekolahnya dekat, SD-nya, jadi ya nggak jauh, jadi jam 7 berangkat kita atau tengah 7 jadi besar subuh masih ngaji. Jadi pagi-pagi tong ngaji. Kita jadi orang tua kudu bijak. Anak kita ucok-ucok, ngaji nih. Saya sabet nih. Nah, bangun juga. Bawa Quran. Kita omel, wudu dulu. Main bawa-bawa aja Quran. Nangis. Ya udahlah, Mat. Kalau nangis, lu kagak jadi ngaji. Tuh Islam tuh nggak kaku. Nih mah bocah. Kalau dia ucok-ucok, gitu, papa jahat, dia bawa Quran ke wudu, biarin. Kata kitab kita, wala yumna'us sabiyul mumayyizu, jangan dilarang-larang bocah yang tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa mengerti komunikasi, makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Ini nih megang-megang Quran nggak punya wudhu karena dia ngederes, ngapal-apalan di sekolah, nggak punya wudhu, jangan omelin. Pelan-pelan, nanti udah ngederes, kalau besok-besok wudhu dulu, gitu caranya. Tapi udah ngederes, jadi kalau ngambek juga udah ngederes. Jangan belumnya langsung diancam, jadi susah, begitu repot. Jangan jadi bocah tuh, biarin karena hajat mengaji, boleh begitu, hajat mengaji nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tamyiz, kalau baru 2 tahun jangan kasih Quran. Anak umur 2 tahun 3 tahun, kalau robek yang dosa orang tuanya karena dia haram, belum tamyiz. Kalau tamyiz dia udah ngerti ini Quran barang mulia, harus dihormati, dia tahu, bawa juga hati-hati sampai dicium. Bocah-bocah tuh dia tahu tuh, itu namanya udah punya pengertian. Kalau anak kita yang 3 tahun tuh jangan kasih Quran, robek yang dosa kita, ngambek, kita ganti buku yang lain. Dia belum mengerti apa itu Quran, sama Quran dianggap sama dia. Itu bocah baru umur 3 tahun, belum tamyiz. Yang udah tamyiz biasanya umur 7 tahun ke atas nih, rada ngerti. Begitu diajak bicara, komunikasinya nyambung. Itu kalau nggak punya wudhu, pegang Quran, bawa Quran untuk ngaji, nggak apa-apa. Gitu, biarin, nggak apa-apa. Bocah. Bagaimana mau musabaqah? Ini kerjaannya nih, begitu musabaqah, mana cewek lagi men lagi, udah tahu kagak hakim banyak tuh, begitu. Lu sih pakai men, kan gua udah bayarin buat ngeduk, nggak sedikit. Saya tahu ada banyak kayak begitu modelnya. Yang penting dapat piala lumayan juga, makan gratis, dapat duit, pulang ongkos. Ini harus dijaga, ini kan lain, Allah tahu itulah. Ini hajat taklim, bocah mau ngaji. Sama seperti nanti pada bab hadas besar, orang yang hafal Quran, bagaimana ngederesnya. Bila dia mennya panjang sampai 15 hari, boleh baca Quran. Kalau mennya lama, karena daripada hilang hafalan Quran, lebih dosa gede yang kecil ini. Jadi nggak apa-apa. Itu kayak begitu. Yang mennya lama sampai 15 hari, kan ngapalnya susah ngulangnya. Itu kayak begitu. Tapi nanti pada bab men kita bedahnya itu mah. Ini kita bab hadas kecil lagi materi kita. Jadi bocah nggak apa-apa. Begitu tuh, jangan dilarang-larang. Kita harus pintar jadi orang tua, mensiasati bagaimana cara kita dakwah. Inilah yang dikata dalam Al-Quran, wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru wa yakhsha. Nabi Musa, Nabi Harun
Kata Allah nih Fir'aun biar kata diktator jangan keras-keras ngomong sama dia. Karena dia pejabat. Kalau pejabat keras dikit aja tangkep. Jabat. Jangan. Yang lembut. Yang lembut. Bocah begitu. Keras sedikit ngambek. Bocah ini susah. Bagaimana caranya? Ngaji. Beliin pulsa. Beli KFC. Yang bener nih, iya yang penting ngaji. Pakai caranya kita, yang penting ngaji dah. Tapi bayaran nih ngedidik matre, kagak, masih bocah. Ntar udah gede mau enggak minta begitu, udah ngerti mau. Begitu, saya sering begitu. Bocah mau sholat subuh, dohor nih, iming duit, sholat, nih sholat 5.000. Enggak apa-apa. Bocah, apa ngedidik matre? Enggak. Ntar udah gede mau paham bahwa suatu kewajiban. Ini karena masih bocah, yang penting dia terbiasa dulu menjadi sebuah kebutuhan. Namanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka Islam tuh min hikmati hadzal din, kebijaksanaan ini agama. Adamu man'is sabiyil mumayyiz, dilarang kita ngelarang-larang bocah yang nggak punya wudhu mau ngaji. Jangan lu pegang kalau nggak wudhu, takut keburu ngambek. Kalau udah ngambek susah, ngaji kagak, wudhu kagak, apa aja kagak, tambah repot. Biarin. Catatannya mumayyiz. Tapi kalau belum mumayyiz haram, karena dia belum tahu perbedaan mana yang mulia, mana yang tak mulia. Nah, inilah kurang lebih pernak-pernik hukum-hukum berkenaan dengan Al-Quran. Balik lagi kesimpulannya, yang haram bagi orang yang nggak punya wudhu, satu sholat. Mau sholat wajib, mau sholat sunnah. Wajibnya wajib kifayah, wajib ain. 2 khutbah Jumat. 3 sujud syukur. 4 sujud tilawah. 5 tawaf, baik tawaf rukun, tawaf wajib maupun tawaf sunat. 6 megang Quran. 7 bawa Quran. Ini yang haram aslinya nih. Baru pernak-pernik, ada yang haram, ada yang nggak tafsir, hukumnya diperinci. Quran yang nyelip di tas, hukumnya diperinci. Begitu. Nggak punya wudhu, pegangnya pakai alat, hukumnya diperinci. Ada yang boleh, ada yang nggak. Diingat-ingat. Bocah nggak punya wudhu mau ngaji, ada yang boleh, ada yang nggak. Kalau umurnya udah semacam 7 tahun, udah tamyiz, boleh. Kalau yang 3 tahun yang belum ngerti, jangan dideket-deketi Al-Quran. Kalau robek yang dosa kita, yang dosa kita. Kurang lebih hukumnya ini. Waktu yang ada buat tanya jawab, silakan.